Kisah dimulai dengan munculnya dua orang yang bukan tokoh utama kita. Perkenalkan, yang cowok adalah Pumpkin dan yang cewek adalah Honey Bunny. Mereka berdua tengah berbincang saat sedang makan siang dan mereka berdua adalah dua pasangan kriminal. Karena dari percakapan mereka nampaknya berpengalaman dalam dunia perampokan. Sepanjang scene ini, Pumpkin terus menjelaskan kepada Honey tentang tata cara, syarat, dan ketentuan dalam dunia perampokan. Pumpkin pun memberikan suatu ide untuk mereka berdua lakukan, yaitu merampok restoran itu, detik itu juga, saat itu juga. Honey yang sama pangnya dengan cowoknya pun menyetujui ide itu, lalu mereka pun menjalankan aksi mereka yaitu merampok restoran itu. Saat mereka sedang mengancam para pelanggan, dan inilah... Pindah ke scene di mana terlihat dua orang pria sedang mengobrol dalam mobil. Perkenalkan, dua orang ini adalah tokoh utama kita. Yang hitam bernama Vincent dan yang putih bernama Jules. Terlihat di sini mereka sedang menyiapkan persenjataan yang diletakkan dalam bagasi mobil mereka dan mengenakan setelan jas full seperti hitman. Tujuan mereka ke apartemen ini adalah untuk mengambil koper milik Marcellus Wallace atau bos mereka, yang mana koper tersebut telah dicuri oleh seseorang. Sepanjang perjalanan, mereka berdua ini terus membahas tentang cara memijat kaki yang baik dan benar, yang mana sebenarnya obrolan itu nggak ada korelasinya sama film ini sih, dan cuman obrolan selewat saja. Mereka pun sudah sampai ke apartemen yang ingin mereka tuju dan masuk ke dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang terlihat normal dan orang-orang yang cuma mau sarapan hamburger, tetapi Jules malah mencicipi burger itu dan minum Sprite mereka juga. Sprite, good. Rupanya mereka semua inilah yang telah mencuri suatu barang dari Tuan Marcellus Wallace, yaitu sebuah koper yang isinya saya juga nggak tahu nyampe sekarang. Saat Brad sedang menjelaskan kalau semua itu adalah suatu kesalahpahaman, tiba-tiba Jules melepaskan satu tembakan peringatan yang membuat mereka semua kicep dan gugup. Saking gugupnya, Brad ini saat Jules menginterogasinya, dia hanya bisa mengatakan, "What? What?" Jules pun mengancamnya, "Katakan what sekali lagi, maka ia akan menembaknya." Brad pun takut dan menjawab pertanyaan Jules dengan benar. Sampai ke pertanyaan selanjutnya, lagi-lagi Brad pun mengatakan what, dan Jules pun menembak bahunya. Jules dan Vincent yang sudah mempunyai prinsip akan menuntaskan semua masalah dari bosnya pun membacakan suatu kutipan dari Injil sebagai perpisahan terakhir untuk korbannya. Perkenalkan, ini salah satu tokoh utama kita juga, yaitu Butch. Butch adalah seorang petinju underground atau pertandingan ilegal yang biasanya digunakan orang-orang untuk bertaruh. Marcellus Wallace pun sedang mengobrol dengan Butch karena ia ingin agar Butch mengalah dalam pertandingan selanjutnya, agar Marcellus Wallace memenangkan kebanggaan dan taruhan besarnya. Butch pun setuju dengan Wallace dan menerima tawaran uang yang diberikan olehnya. Vincent dan Jules pun datang ke tempat itu untuk bertemu dengan Wallace dan memberikan koper miliknya. Butch dan Vincent pun bertemu untuk pertama kalinya di sini. My nigga, get your ass over here. Pindah ke scene di mana Vincent sedang pergi ke rumah temannya untuk membeli barang asik yang benar-benar bagus dan beradrenalin tinggi. Perkenalkan, ini adalah Lance. Dia adalah penjual barang bagus sekaligus temannya Vincent. Vincent pun menggunakan barang asik itu dan terlihat dari raut wajahnya, tuh barang benar-benar grade S+ atau high quality. Di sini Vincent memiliki misi spesial dari Wallace, yaitu mengajak istri Wallace untuk jalan-jalan, untuk mengetes seberapa setia Vincent dengan perintah bosnya itu. Perkenalkan, ini adalah Mia. Mia adalah istri cantiknya Marcellus Wallace yang sifatnya nggak jauh beda dengan suaminya. Mereka berdua pun pergi ke suatu bar dan sudah membooking tempat VIP di bar tersebut. Mereka berdua pun mengobrol seperti ngedate biasa, yang padahal mereka nggak lagi ngedate. Sikap Mia ini benar-benar seperti menggoda Vincent karena tentu saja dia juga ingin mengetes seberapa setianya Vincent ini dengan Wallace, bosnya. Saat ada kontes berdansa untuk pasangan di bar itu, mereka berdua menjadi kontestan pertama yang mengajukan diri pada kontes dansa itu. Right here. Marcellus, my husband, your boss, told you to take me. I want to win. I want that trophy. Mereka berdua pun pulang ke rumah itu dengan membawa piala yang menandakan bahwa mereka berdua telah memenangkan kontes itu, dan sekarang mereka pun sudah mulai akrab satu sama lain. Vincent pun sedang meyakinkan dirinya di kamar mandi agar tidak melanggar batas dan melakukan asik-asik dengan istri bosnya. Mia yang sedang memakai jaket Vincent pun menemukan obat asik, yang mana obat itu adalah barang bagus yang dibeli Vincent sebelumnya. Saking tingginya barang itu, Mia pun menjadi overdosis saat memakainya. Vincent yang panik langsung menelpon Lance dan membawa Mia menuju
ke rumahnya. Lance pun menolak keras ide dari Vincent karena tentu saja jika ada gadis overdosis mati di rumahnya, maka ia akan kena imbasnya juga. Tetapi Lance yang tidak punya pilihan pun akhirnya membantu Vincent untuk menyembuhkan Mia. The fridge and get the thing with the adrenaline shot. Out of here! Get the shot! Fuck you! Fuck you too! Go get my little bike medical book. The fuck you need a medical book for? You alright? I have to go join Bob with a bunch of bubble gummers. My face can't handle that much. Get her! Right! Vincent, Lance, dan istrinya Lance benar-benar panik sampai-sampai bukannya malah cepat-cepat menyelesaikan masalah, mereka sempat-sempatnya ribut dan berdebat dengan hal-hal tak penting lainnya. Vincent dan Lance ini sama-sama takut dan bingung siapa yang akan menyuntikkan suntikan adrenalin itu ke Mia, tetapi akhirnya Vincent mengalah dan memberanikan diri untuk menyuntikkan obat itu ke Mia. Vincent pun menyuntikkan obat itu persis di jantung Mia dan sangat-sangat dalam, tetapi tak disangka-sangka obat itu berhasil menyadarkan Mia. Vincent pun mengantarkan Mia pulang ke rumahnya dan mereka berpisah di malam itu. Side mission Vincent kini sudah selesai dan dia pun pulang ke rumah meninggalkan Mia. Pindah ke scene di mana ada seseorang bernama Kapten Kunz datang ke rumah Butch saat dirinya masih kecil. Benar, ini adalah flashback kehidupan Butch saat ia masih kecil. Rupanya ayah Butch ini sudah meninggal karena gugur dalam medan perang dunia kedua dan kedatangan Kapten Kunz ini untuk memberikan Butch jam milik ayahnya yang sudah turun-temurun diwariskan dari buyutnya Butch. Jam ini benar-benar spesial untuk silsilah keluarga Butch dan kini Butch lah yang memiliki jam itu. Sekarang kita pindah ke timeline di mana Butch sedang menjalani kehidupannya yang sekarang, yaitu menjadi petinju profesional. Ingat, kalau Butch ini sudah menyetujui sebuah kontrak dengan Wallace kalau ia akan mengalah di pertandingan besar, tetapi Butch pun tidak mengindahkan permintaan Wallace dan malahan memenangkan pertandingan tersebut. Butch yang tahu kalau ia akan dibunuh pun melarikan diri saat pertandingan sudah selesai. Benar saja, Wallace, Vincent, dan yang lainnya sudah menunggu Butch di ruangan manajernya, tetapi dia sekarang sudah melarikan diri untuk pergi ke suatu tempat. Killed the other boxing man. He's dead? The radio said he was dead. Saat berada di taksi dan terlibat percakapan dengan supir taksi itu, ternyata Butch bukan cuma memenangkan pertandingan itu, melainkan dia membunuh lawan terakhirnya dan telah disiarkan oleh radio sehingga semua orang, termasuk supir taksi itu, tahu kabarnya. Butch pun menyogok supir taksi itu agar tidak mengatakan kepada siapa-siapa kalau Butch telah melarikan diri menggunakan taksinya. Butch pergi ke suatu hotel yang rupanya hotel tersebut sudah ada seseorang yang mana itu adalah pacarnya. Seperti yang kalian bisa tebak, kalau ada dua insan berbeda jenis kelamin dalam suatu ruangan, sisanya sudah pasti apa? Benar sekali. Perkenalkan, ini adalah Fabian, dia adalah pacarnya Butch dan dia sudah mengetahui kalau Butch ini sedang dicari-cari oleh Wallace. Keesokan harinya, mereka sedang bersiap untuk lari menggunakan kereta di pagi ini jam 11. Saat Butch sedang bersiap-siap untuk pergi, dia menyadari kalau di kopernya tidak ada jam milik ayahnya. Dia pun marah kepada Fabian karena Fabian lah yang mengemasi barang-barangnya dan membawa koper itu ke hotel. Butch benar-benar marah dengan Fabian, sampai-sampai Fabian pun takut dan memojok saking ketakutannya. Butch berhasil mendinginkan kepalanya dan meminta maaf karena telah bersikap keterlaluan kepada Fabian. Dia pun berencana untuk kembali ke apartemen lamanya untuk mengambil jam tangan miliknya yang sudah pasti ketinggalan di apartemen itu. Butch benar-benar kesal akan kecerobohan ini karena dia pasti sudah mengetahui karena Marcellus dan bawahannya sudah pasti menunggu kepulangan Butch ke apartemen itu. Butch pun perlahan masuk ke apartemennya dan benar saja jam tangannya tertinggal di apartemen itu. Dia merasa kalau apartemennya aman dan memanggang roti untuk sarapan. Tetapi alangkah terkejutnya dia saat menemukan senjata Uzi tergeletak di dapurnya. Ternyata Uzi tersebut milik Vincent dan rupanya Vincent sudah berada di apartemen itu duluan sebelum Butch datang. Dan sekarang dia sedang dengan santai. Butch pun menodongkan Uzi itu kepada Vincent yang baru saja selesai dan selanjutnya yang terjadi adalah... Butch dengan santainya keluar apartemennya karena tentu saja orang yang memburunya kini sudah mati. Butch yang sedang OTW ke hotel pacarnya tiba-tiba dikejutkan dengan penampakan sosok hitam gendut botak di tengah jalan. Benar sekali orang itu adalah Marcellus Wallace atau bos dari Vincent dan Jules yang sedang memburu Butch. Butch tanpa pikir panjang langsung menancap gas dan menabrak Wallace, tetapi Butch juga ditabrak oleh seseorang karena dia telah melanggar lampu merah. Wallace pun tersadar dan melihat Butch yang sedang terluka juga karena habis tabrakan. Dia langsung bangun dan menembak ke arah Butch, tetapi aimnya benar-benar jelek hingga pelurunya yang terkena wanita yang berada di samping
samping Butch. Butch pun melarikan diri dari kejaran Wallace sampai masuk ke toko barang antik dan baku hantam dengan Wallace. Pemilik toko barang antik itu pun ikut campur dengan urusan mereka berdua dan menodongkan shotgun ke arah Butch agar Butch tidak membunuh Wallace di tokonya. Butch pun menurut dengan pemilik toko itu, tetapi Butch diketok dengan gagang shotgun hingga dia pun pingsan dibuatnya. Perkenalkan, om-om ini adalah Maynard. Maynard menyekap mereka berdua di ruang bawah tanahnya dan tempat itu terlihat seperti tempat penyiksaan. Perkenalkan, polisi ini bernama Z. Mereka berdua terlihat sedang merencanakan sesuatu untuk dilakukan kepada Butch dan Wallace. Tak disangka-sangka, rupanya mereka berdua telah menahan seseorang di ruangan bawah tanah itu. Dan orang itu memakai pakaian yang lengkap seperti orang yang ada di dalam film apa ya? Film asik-asik bergenre bondage gitu loh. Tak disangka-sangka, dan kalian juga pasti nggak nyangka, kalau Z dan Maynard rupanya tidak ingin menyiksa mereka berdua, tetapi Z dan Maynard ingin menjadikan mereka berdua sebagai bahan pelampiasan nafsu dengan tema BDSM. Butch pun berhasil membuka ikatan talinya dan menonjok pingsan manusia peliharaan Z dan Maynard. Dia hendak melarikan diri dari tempat itu, tetapi karena dia masih mempunyai hati nurani, dia pun ingin menyelamatkan Wallace dari tempat itu dan juga balas dendam kepada Z dan Maynard. Butch sedang memilih senjata yang akan dipakainya untuk menghabisi mereka berdua, dan memilih sebuah katana panjang sebagai primary weaponnya. Dia pun memasuki ruangan pemerkosaan itu dan melihat Wallace yang sedang diroda paksa oleh mereka berdua. Tak pakai pikir panjang, Butch pun membunuh Maynard dengan katana itu. You want that gun, don't you, Zed? Satu telah tumbang dan Butch ingin menyelesaikan yang satu lagi. Z benar-benar ketakutan karena tentu saja Butch menodongkan katana panjang di depan mukanya sekarang. Tetapi Wallace yang masih sadar dan mau dapat kill juga pun menyuruh Butch untuk minggir dan menembak paha Z dengan shotgun. Urusan mereka berdua kini sudah selesai dan mereka menjadi teman di hari itu. Karena Butch telah menyelamatkan bool Wallace, tetapi dengan syarat Butch tidak boleh mengatakan apa-apa tentang kejadian ini ke orang lain dan harus pergi dari kota itu. Butch pun pergi dari toko itu dan saat ia melihat keluar, ia melihat sebuah motor Harley Davidson yang sangat megah milik Z. Dia pun meninggalkan mobil milik pacarnya dan membawa motor Harley itu dan menjadikannya daily driver. Whose motorcycle is this? Zed's. Who's Zed? Zed's dead, baby. Pindah lagi ke scene di mana Vincent dan Jules sedang menginterogasi Brad untuk mendapatkan koper milik Wallace. Saat mereka berdua sudah selesai mengeksekusi Brad, tiba-tiba temannya keluar dari persembunyian dan menembaki mereka berdua secara membabi buta. Aim orang itu benar-benar busuk banget malah bro, karena nggak ada satupun peluru yang mengenai Vincent dan Jules sampai-sampai mereka bingung sendiri dibuatnya. Jules pun menembak orang itu dan kini mereka sudah memiliki 2 kill di hari itu. Bukannya malah bersyukur, tapi Jules malah mempertanyakan bagaimana banyak peluru yang ditembakkan gak kenain kita sama sekali. Jules pun menganggap itu sebuah mukjizat dan meninggalkan tempat itu. Time for us to leave, Jules. Don't do that. Don't fucking blow this shit. What happened here was a miracle, and I want you to Can we go now? Mereka pun pergi untuk melaporkan tugas mereka yang sudah selesai kepada Wallace dengan membawa salah satu temannya Brad yang masih hidup yang bernama Marvin. Jules benar-benar menganggap kejadian barusan adalah mukjizat karena Tuhan telah melindunginya dan menganggap kalau itu adalah suatu peringatan dari Tuhan. Jules pun mengatakan kalau ia akan berhenti dari pekerjaannya karena peringatan itu, tetapi tentu saja Vincent makin bingung sendiri karena apa-apaan, udah dikasih keberuntungan malah pergi dari kerjaannya. Vincent pun menanyakan pendapat Marvin tentang keputusan itu dan tiba-tiba... What's happening? Oh man, I shot Marvin in the face. Why the fuck you do that? Jules dan Vincent pun lagi-lagi berdebat karena kini mobil mereka dipenuhi oleh darah di siang bolong dan tentu saja banyak orang yang melihat itu. Jules menelpon temannya untuk meminjam garasinya dan membersihkan semua noda yang ada di tubuh mereka maupun mobil itu. Perkenalkan, ini adalah Jimmy, dia adalah pemilik rumah itu dan Jimmy benar-benar terlihat tidak senang dengan apa yang mereka bawa ke rumahnya. Tentu saja dia tidak senang karena rumahnya bukanlah tempat penyimpanan orang hitam yang sudah mati. Mereka berdua ini benar-benar tidak tahu diri hingga Jimmy ngoceh-ngoceh di pagi itu, tetapi mereka berdua masih saja terlihat seperti ho'oh saja. Jules pun meminta agar Wallace membawakan mereka seorang yang bisa menyelesaikan masalah ini dan Wallace pun menerima permintaannya. You sending the wolf? Yeah, Negro. That's all you had to say.
Feel better, motherfucker? Perkenalkan, bapak ini adalah Wolf. Wolf adalah salah satu kenalan dari Wallace juga. Saya nggak tahu dia ini pengacara atau apa, tapi dia ini semacam pembuat rencana yang hebat dan profesional dan mengkoordinir mereka bertiga untuk memberitahu mereka apa yang harus dilakukan. Wolf memerintahkan Vincent dan Jules untuk membersihkan segala interior mobil yang sekiranya harus dibersihkan agar tidak terlihat satu titik darah pun di situ. Sementara Jimmy, dia diminta untuk mencarikan suatu spray atau kain atau apa saja yang bisa menutupi mayat dari Marvin. Mereka berdua pun membersihkan mobil itu sampai terlihat seperti sedia kala, tetapi dengan jok yang telah diganti menggunakan spray. Lalu mereka berdua pun dibersihkan layaknya seperti orang yang baru masuk ke dalam penjara. Perfect. Like Jimmy. Dorks. Haha, you're closed, motherfucker. Mereka berdua pun pergi ke tempat penghancuran mobil bekas dan kini masalah mereka berdua telah selesai dengan cepat. Tetapi kini mereka berdua memakai baju yang tidak proper sama sekali dan ditinggal begitu saja oleh Wolf. Mereka berdua yang tidak memiliki mobil sekarang hendak pergi ke suatu restoran untuk sarapan. Restoran apa itu? Ya, restoran tempat mereka pergi adalah sebuah restoran di mana tempat Pumpkin dan Honey Bunny ingin merampok sebuah restoran. Di tempat yang sama, di hari yang sama, di jam yang sama pula. Mereka berdua pun mengobrol dan membahas lagi tentang apa yang telah mereka lalui hari ini. Keputusan Jules tetap bulat, yaitu ingin resign dari kerjaannya menjadi seorang hitman karena mukjizat yang telah terjadi kepada mereka berdua hari ini. Vincent pun tentu saja menolak keputusan Jules ini dan izin pergi sebentar ke toilet. Saat Vincent sedang pergi ke toilet, muncullah scene di awal pada film ini. You're in a blind spot. Take your dames over to that. Pumpkin dan Honey pun mengancam semua penghuni yang berada di restoran itu dengan pistol di tangan mereka untuk memberikan semua uang yang mereka punya. Vincent pun masih saja asik di dalam toilet sambil membaca buku, sementara Jules yang sudah terbiasa dengan hal ini, dia dengan santainya mengeluarkan pistol dan menahan pistol itu di bawah mejanya. Jules pun ditodong pistol oleh Pumpkin karena Pumpkin ingin koper milik Wallace yang dibawa oleh Jules dan Vincent. Jules pun menyerahkan koper itu kepada Pumpkin dan membukakan koper itu untuknya. Saat Pumpkin melihat koper itu, ekspresinya benar-benar kaget dan saat Pumpkin lengah, Jules menarik pistol milik Pumpkin dan menodongkan balik pistol ke arahnya. Kill that fucking bitch out! Chill out, honey. All right, now tell her it's gonna be all right. It's gonna be all right. Promise her. I promise. We're not gonna do anything stupid, are we? Don't you hurt him. Kini mereka bertiga terlibat dalam situasi hidup dan mati karena di satu sisi, Honey tidak ingin jika pacarnya mati dan Jules juga tidak ingin jika dirinya mati. Tiba-tiba Vincent datang dan mengarahkan pistol ke arah Honey yang membuatnya lagi-lagi panik. Jules pun menyuruh mereka berdua untuk tetap tenang dan menyuruh Pumpkin untuk mengembalikan dompet Jules yang telah dicuri olehnya. Jules memerintahkannya untuk menghitung duit yang ada di dalamnya, tetapi dia dengan anehnya memberikan semua duitnya untuk Pumpkin sebagai pengganti dari semua barang orang yang telah ia rampok. Jules lagi-lagi membacakan ayat dari kitab Injil yang biasa ia gunakan sebagai kata-kata terakhir saat ingin mengeksekusi orang, tetapi karena mukjizat yang telah ia alami sebelumnya, dia pun tobat dan menyuruh Pumpkin dan pacarnya pergi begitu saja. I think we should be leaving now. Mereka berdua pun pergi dari tempat itu untuk melapor misi mereka yang telah selesai dan film pun berakhir. Kalian paham gak maksud film ini? Seperti nggak ada tujuannya kan? Seperti nggak ada makna tersirat apa-apa kan? Tapi film ini tuh film terbaik nomor 8 bro di IMDb dengan rating 8,9. Dan saya juga merating film ini 9,9 sih. Soalnya film ini tuh lucu dan asik banget. Pemilihan kata-kata dari Quentin Tarantino tuh bener-bener on point dan jokesnya tuh masuk banget sama kita semua yang nonton film ini. Sebenarnya Pulp Fiction ini benar-benar memiliki makna yang kompleks dan terbuka untuk berbagai interpretasi. Secara keseluruhan, film ini mengeksplorasi tema moralitas yang ambigu di mana karakter-karakter yang terlibat di dalam dunia kriminal dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang ya hitam putih lah. Dengan narasi non-linear, film ini menunjukkan bagaimana keputusan yang diambil oleh para karakter seperti Vincent, Jules, dan Butch seringkali dipengaruhi oleh prinsip pribadi, nasib, dan kesempatan mereka. Selain itu, film ini juga merayakan absurditas kelompok dan kehidupan melalui dialog yang cerdas dan adegan-adegan yang gak terduga gitu. Penggabungan elemen kekerasan dan humornya itu gila banget sih. Paham gak sih? Intinya nih film tuh cuma sekedar hiburan aja. Gak ada makna-makna yang dalam atau bahkan gak ada kisah-kisah asli yang bisa kita ambil lah untuk kejadian-kejadian yang kayak gini. Mana mungkin tiba-tiba ada orang yang habis tabrakan terus
mau diruda paksa gitu. Kayaknya gak ada ya. Jadi amanat yang bisa saya dapatkan dari film ini adalah jangan macam-macam dengan orang hitam. Itu saya Mamat selaku Ketua Divisi Konsumsi Tim Pendongeng Handal mengucapkan terima kasih dan tetaplah bernafas.